Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat, melimpah berkat untuk kita semua. Selamat datang di Klub Jakarta Theater. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu sekalian meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini. Pada malam hari ini kita semua yang berkumpul di tempat ini sama-sama ingin menyatukan hati dan membawa segala ucapan syukur kita bersama dengan pastinya yang berbahagia hari ini Bapak Teddy Soehartono beserta seluruh keluarga atas bertambahnya umur yang merayakan ulang tahun ke-78 tahun di hari ini. Malam ini kita akan mengikuti ibadat syukur yang akan dipimpin oleh Romo Aloysius Tamenge MSC. Nanti puji-pujian akan dibawakan oleh tim musik Anton dan akan diiringi oleh keyboardis kita Budi. Selama ibadat syukur nanti diadakan, Bapak Ibu sekalian boleh menyesuaikan posisi tempat duduknya supaya nanti bisa menghadap ke arah meja altar di depan semua. Karena kebetulan posisi tempat duduknya ini agak melingkar ya. Jadi yang membelakangi meja altar boleh diubah dulu posisi tempat duduknya supaya semuanya bisa menghadap ke depan. Dibuat senyaman mungkin saja supaya kita bisa sama-sama mengikuti ibadat syukur malam hari ini dengan baik. Nah, oke, seperti itu. Nanti setelah ibadat syukur boleh kita kembalikan lagi posisi tempat duduknya. Selama ibadat syukur ini mohon bantuannya semuanya bisa menghadap ke arah meja altar di depan. Dan saya mohon juga kerjasama dan kesediaan Bapak Ibu sekalian selama ibadat syukur berlangsung untuk menonaktifkan handphone atau memode silent supaya tidak mengganggu ibadat syukur nanti. Tidak usah dimatikan, hanya di silent saja. Dan dimohon kesediaannya untuk tidak makan dan minum selama ibadat diadakan. Nanti setelah ibadat syukur kita akan lanjutkan dengan acara makan malam. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita siapkan hati kita bersama-sama untuk menerima kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri dan kita akan sama-sama menyanyikan lagu pembukaan. Hari ini kurasa bahagia. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita hari ini menyatakan kebahagiaan bersama. Saya yakin bahwa Bapak Ibu semua saudara pasti rindu setelah pandemi ini untuk saling bersalaman satu dengan lain, saling berjabat tangan untuk saudara dengan yang lain. Oke, pada saat lagu ini nyatakan berjabat tangan atau bergandengan, tetap di tempat masing-masing ya, kita saling berpangku tangan satu dengan yang lain. Dan kita bersyukur pada malam hari ini Papi Teddy yang tercinta merayakan hari ulang tahun yang ke-78. Genap Tuhan memberikan gratis buat Papi Teddy. Yuk sama-sama kita nyatakan kebahagiaan kita bersama satu dengan yang lain. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sore ini ku rasa bahagia. Sore ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus sungguh satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Saudara semuanya mari kita satukan. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati.
Jawab dong saudara kita, saudari kita. Kau saudaraku. Kau saudaraku. Kau sahabatku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau saudaraku. Kau sahabatku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, musik stop dulu. Pada saat saya mengatakan kau saudaraku, saya minta 3 untuk menunjukkan saudara kita kanan kiri atau di depan belakang. Kau saudaraku. Kalau saya minta 5, kau saudaraku atau sahabatku. Setuju ya? Karena kita harus menunjuk saudara kita seiman yang di sini untuk kebahagiaan sukacita bersama. Setuju ya? Oke, baik. Kita sama-sama sekali lagi ya. Sore ini kurasa bahagia. Yuk, tepuk tangan semuanya. Sore ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Telah satukan kita, telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, yuk saling berjabat tangan. Gandengan tangan dalam kasih. Angkat ke tangan kita ke atas. Dalam kasih Tuhan. 3 orang ya, tunjuk 3 orang. Kau saudaraku. 3 lagi. Kau sahabatku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 5 orang. Kau 5 lagi. Kau sahabatku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 5. Kau 3. Kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. 5 lagi ya. 5 saudara. Kau 5 lagi. Kau sahabatku. Tiada yang dapat memisahkan. Tiada yang dapat memisahkan kita. 3. Kau saudaraku. Kau sahabatku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan cinta kita dengan Yesus. Yang dapat memisahkan kita. Oh, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita berikan aplaus buat Tuhan Yesus kita. Romo, halo, kami persilakan untuk memulai ibadahnya. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih, silahkan duduk. Bila kita ingin bersyukur dari hati yang bersih, kita ingat akan kebaikan Tuhan. Bila kita mampu mengampuni, Tuhan juga mengampuni kita. Marilah kita mohon ampun atas dosa-dosa kita sebelum mendengarkan firman Allah. Ibadah ini saya akan terimakan komuni kudus yang sudah diberkati dalam perayaan Ekaristi. Jadi malam hari ini bukan Ekaristi tapi ibadah syukur, tapi saya pakai penerimaan komuni kudus bagi mereka yang memenuhi syaratnya sebagai tanda penghormatan bagi Pak Teddy yang merayakan ulang tahun dan juga Ibu Shirley selalu setia mendampingi Pak Teddy. Dan anak terkasih Dodi yang menjadi sahabat kita bersama-sama. Marilah mengawali perayaan ibadah syukur ini kita mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita dengan berseru. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa
dan pada saudara sekalian bahwa saya saya telah telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan syukur kami malam hari ini sebagai tanda ucapan terima kasih atas kelimpahan berkat-Mu. Kami bersuka cita atas rahmat kelahiran. 78 tahun bagi Bapak Teddy, Engkau menyertai ia dalam suka duka hidupnya. Terimalah ungkapan syukur ini sebagai permohonan kami untuk hari-hari yang akan datang, biarlah ia berjalan dalam terang kasih-Mu jua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita membuka hati kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Pembacaan dari surat Yakobus. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara terkasih, firman Tuhan ya dan amin. Papi Teddy 78 tahun ini baru saja genap kita rayakan hari ini. Papi Teddy juga mengalami banyak kesembuhan, mengalami berkat berlimpah sampai detik ini juga. Sebab bagi Tuhan itu tiada yang mustahil. Amin saudara. Begitu juga saudara-saudara yang sekarang ini hadir, kita juga mengalami berkat berlimpah juga. Karena kuasa Tuhan itu tiada yang mustahil. Mari kita menanggapi firman Tuhan. Dan sebelum kita masuki renungan firman Tuhan ini, kita nyanyikan bersama. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Firman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
dan dipulihkannya. Angkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara-saudari sekalian, firman Tuhan yang telah dibacakan kepada kita adalah sebuah penggenapan kebenaran dalam kehidupan seorang Teddy Suhartono. Maka pantas kita memberikan puji dan syukur kepada Tuhan ketika ia masih berada dan duduk dengan tersenyum dan kuat di tengah-tengah kita pada saat ini. Tuhan sungguh memberkati Pak Teddy. Amin. Saya sangat berbangga karena Bapak, Ibu, Saudara-saudari undangan-undangan khusus pada saat ini diundang justru karena doa-doa yang Anda berikan. Dan bila kita ikuti perkembangan dari waktu ke waktu, kita akan bernyanyi syukur bersama Dodi. Dodi, saya harus menyebutkan nama kamu bukan karena apa. Dalam Injil, Yesus membuat mujizat 3 kali membangkitkan orang mati. 1, anak Yairus baru meninggal dibangkitkan Yesus. Yang kedua, anak janda dari Nain sudah di dalam perjalanan ke kubur dibangkitkan Yesus. Dan yang ketiga, Lazarus 4 hari di dalam kubur dibangkitkan Yesus. Semua mujizat ini adalah tanda fascinosium, kekaguman akan keindahan rahmat Tuhan. Tetapi bermula dari mana? Dari iman keluarganya, bukan dari si sakit. Banyak kita mendengarkan kitab suci tentang kesembuhan-kesembuhan yang datang dari iman orang tersebut. Tetapi kebangkitan ini terjadi hanya karena iman dari keluarganya. Dan Dodi, saya harus bilang, kau masih muda tapi imanmu luar biasa. Kaulah yang meminta saya untuk menyelenggarakan Ekaristi. Dodilah yang mengundang kita sekalian untuk mengikuti misa online ketika Bapak dan Mamanya masih berada di Amerika. Keadaan terbaring sakit dan sudah hopeless. Dalam keheningan itu tiba-tiba akhir Ekaristi, Bapak Teddy yang diam itu bangun dan menunjukkan tanda jempol. Luar biasa. Pak Teddy ingat? Aduh, luar biasa itu. Itu benar-benar. Saya waktu itu agak sibuk. Dodi bilang, Romo tolong dong. Tolong bikin Ekaristi. Saya percaya Romo. Saya teringat akan Yairus. Saya teringat akan janda dari Nain. Saya teringat akan Marta. Yang meminta Tuhan membangkitkan orang yang mati. Sebenarnya Pak Teddy dalam perspektif itu dalam tanda petik ya. Dalam keadaan mati suri loh. Tetapi ia bangkit dan di antara kita dia duduk dengan tersenyum sekarang. 78 tahun tambah ganteng aja ente. Pak Teddy. Waduh. Saya lebih heran lagi karena beliau akhir-akhir ini saya tahu Pak Teddy itu orang pendiam. Tapi dia suka bercanda Ibu Lisa. Ya, kita tahu dia pendiam kan. Akhir-akhir ini makin getol aja dia godain Dodi setiap hari. Apalagi istrinya dia kerjain istrinya Ibu Shirley. Dan lama-lama Ibu Shirley dari yang wajahnya tegas sekarang jadi suka tersenyum selalu loh. Iya. Pak Teddy ini sebenarnya international man gitu. Ya, dia tinggal di Amerika dan sekarang balik ke sini sebuah mujizat. Dan Pak Teddy kita tidak bisa lupakan. Istri tercinta yang selalu setia mendampingimu. Pak Teddy punya anak dan menantu cucu-cucu, oke. Tapi dialah wanita yang memang tulang dari tulangmu dan daging dari dagingmu. Seperti kata firman Tuhan dalam perjanjian lama. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, maka Ibu Shirley adalah wanita satu-satunya. Wanita yang berbahagia selalu mendampingi Pak Teddy. Dia ngelirik lagi, asik. Enak, itu kan? Makin genit tambah tua tambah genit loh. Kok Mami nggak ngelirik Papi? Ibu Shirley,
Tolong ya romantis-romantis dikit lah. Saya khawatir Pak Teddy ini berubah pandangan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ada hal yang bisa kita rubah dalam hidup, ada hal yang tidak bisa kita rubah. Ya. Kenapa saya tidak meminta bahwa saya lahir sebagai orang Maluku. Anda tidak bisa meminta bahwa Anda lahir dari Cungko, tidak bisa. Itu hal yang tidak bisa kita rubah. Ya. Ibu Shirley menjadi wanita pendamping satu-satunya Pak Teddy, itu hal yang bisa dirubah atau tidak? Tidak bisa ya? Ya. Memang begitu. Tapi konon katanya nih ya, pria Eropa itu punya satu istri tapi punya satu pacar juga. Tapi dia lebih mencintai istrinya. Nah, pernah dengar joke itu kan? Pria Amerika punya satu pacar, punya satu istri. Tapi dia lebih mencintai pacarnya. Konon katanya. Pria India punya satu istri dan 4 pacar, banyak penduduk ya. Tetapi dia lebih mencintai ibunya. Dori kencang dikit ketawanya dari. Pria Arab punya 4 istri dan 1 pacar. Boleh poligami dia, 4 istri dan 1 pacar, tapi lebih mencintai pembantunya. Pria Cungko punya 1 istri dan beberapa pacar, tapi lebih mencintai duitnya. Dan pria Indonesia, apa yang terjadi? Punya 1 istri dan tidak punya pacar di luar. Sebab pria Indonesia takut akan istrinya. Ketika saya ngomong dengan seorang yang sudah berusia 81 tahun, istrinya 78. Dia tanya, Romo, apa artinya itu takut akan Tuhan? Ternyata ini seorang pengusaha, lumayan bonafit. Dia bilang begini, dulu ketika saya masih muda, saya dengan istri ini mencintai karena ada kepentingan. Saya laki-laki, dia wanita yang cantik. Saya suka sama dia. Ngerti ya? Sebagai suami dan istri. Tapi waktu tua, kami tidak ada lagi aktivitas suami istri. Tapi kenapa saya malah lebih mencintai dia sekarang? Ternyata saya takut kehilangan dia. Saya kalau sakit, mati siapa yang urus? Saya kalau ini, itu siapa yang urus? Jadi ternyata dia lebih takut kehilangan istri, dia takut akan istrinya. Saya paham, oh pantasan, ini identitas pria Indonesia yang baik. Takut akan istri. Hanya dengan itu kita bisa belajar takut akan Tuhan. Karena kita takut untuk kehilangan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Anda tidak punya rasa takut kehilangan Tuhan, maka Anda akan masuk ke dalam sikap kesombongan yang sangat besar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Tapi itu survei yang pria-pria Eropa, India, Amerika, dan itu tadi survei tentang pria. Tapi para wanita, survei yang sama diedarkan Eropa, Amerika, India, Cina, Singapura, Indonesia. Semua wanita satu saja. Tidak beda, yaitu uang suami, uang istri. Dan uang istri, ya uang istri. Konon wanita, pria kalau punya banyak uang, 1 wanita tidak cukup, 2 tidak cukup, 3 tidak cukup. Tapi kalau wanita yang banyak uang, 1 pria pun dia tidak butuhkan. Betul ya? Saya tidak tahu, saya tidak punya istri jadi saya tidak tahu. Anda yang punya istri, saya bilang tentang hal yang tidak bisa kita rubah, tapi dalam banyak hal di dunia ini, makna syukur kita lebih mendalam kalau kita ingat bahwa ternyata ada banyak hal yang bisa kita rubah. Tetapi jangan percaya itu sebagai yang namanya takdir, yang namanya nasib, yang namanya bejo, lucky, dan lain-lain. Sebab apa? Di dalam kesuksesan seseorang itu ada disebut dengan faktor KSA. Pernah dengar istilah ini mungkin? Knowledge, skill, dan attitude. Nah, seorang motivator terkenal, Keith Harrell dari Amerika.
Dia membuat penelitian ini dan luar biasa. Positive attitude itu nilai yang paling tinggi ya. Kalau kita lihat jumlahkan A sampai X, A1, B2, C, 3 dan seterusnya sampai Z, maka attitude kalau dijumlahkan 100% itu. Knowledge masih lebih kurang. Ya. Demikian juga faktor-faktor lainnya. Tetapi attitude itu merupakan, dan positive attitude itu mengarahkan orang untuk mengembangkan hal-hal seperti murah hati, sabar, pemaaf. Marilah kita maknai hidup kita bukan sebagai takdir, tapi hidup kita sebagai ajang untuk mampu merubah diri kita, memotivasi diri kita menjadi lebih baik lagi. Bila kita berkaca pada apa yang dialami Pak Teddy, maka saya rasa iya, setelah dikuatkan dalam perspektif teologis, doa, iman orang yang melingkupi dia itu menyembuhkan ia, maka ia sendiri membangun kreativitas di dalam hidupnya. Maka saya rasa mujizat kedua yang terjadi pada Pak Teddy ini adalah dikala dia suka bercanda. Tidak ada yang serius, dia orang yang betul-betul menikmati hidupnya. Dan ini luar biasa, tahapan yang saya sama sekali tidak menyangka ketika saya hanya bersyukur saja dia bangkit dari sakitnya. Saya hanya bersyukur dia sampai di Indonesia dengan selamat. Saya dengan Ibu Lisa juga pernah buat kunjungan, tiba-tiba ke sana mulai kelihatan sukacita, kegembiraan, dan sampai detik ini ternyata banyak sekali kegembiraan yang dia tampilkan di dalam hidup. Dia suka bercanda, itu luar biasa. Ini mujizat yang luar biasa loh, ketika engkau menikmati hidupmu karena engkau bahagia. Kita aplaus dong ya buat Pak Teddy, terus bahagia dalam hidup. Tuhan berkati selalu. Ya, marilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita landaskan rasa syukur kita ini kepada kebaikan Tuhan yang telah dialami. Saya undang kita berdiri dan saya minta Anton untuk membawa kita dalam lagu syukur. Memimpin kita dalam lagu syukur, kita hayati betapa Tuhan itu memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup dan kita punya inisiatif untuk berkreasi di dalam hidup yang diberkati. Saudara terkasih, bahwa di balik sukacita ini ada mujizat yang masih terjadi hingga di zaman modern ini. Mari kita nyatakan syukur kita lewat penyembahan. Ada mujizat sampai saat ini. Jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan sekali lagi. Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku
percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Sungguh Tuhan, aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Saya minta Pak Teddy untuk ditempatkan di tengah. Kita percaya ada mujizat, dan mujizat Tuhan sungguh hidup dalam diri kita maupun di dalam hidup orang yang kita rayakan hari ini. Kita ingin berdoa. Pak Teddy, Tuhan datang mengunjungimu lewat ekaristi yang kudus, lewat tubuhnya yang diberikan. Kita ingat akan firman-Nya, barang siapa minum tubuhku, ia makan tubuhku, ia memperoleh hidup yang kekal. Pak Teddy yang terkasih, ulang tahun bukan sekedar kelahiran. Ulang tahun mempunyai dimensi yang paling penting berikut adalah kelahiran baru di dalam Kristus. Imanmu harus tumbuh, mendukung iman keluarga, iman semua orang yang di sini, iman saudara-saudaramu yang berdoa bagimu tak henti-hentinya. Dan iman itu yang kita rayakan dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta umat manusia, pada hari gembira ini kami memuji kebesaran-Mu. Engkau telah penuhi hidup Pak Teddy dengan penuh kasih. Terlebih lagi kami bersyukur karena misteri kejadian kesembuhan yang dialami. Bila kami mengingatnya, maka seolah keberadaan Pak Teddy di tengah-tengah keluarga dan handai tolan pada malam hari ini terasa seperti mimpi yang indah. Sungguh ajaiblah yang telah Kau kerjakan, seperti kelahiran dan hidup Yesus membawa damai dan sukacita. Semoga hidupnya pun membawa damai dan sukacita dalam kesaksian iman bagi sesama. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang perjalanan hidupnya. Terima kasih pula Engkau selalu membesarkan hatinya di saat ada kesulitan. Semoga di hari bahagia menguatkan imannya akan Dikau. Kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang ia terima selama tahun-tahun yang silam. Kami bersyukur kepadamu karena segala simpati, persahabatan, kasih sayang yang ia rasakan bersama istri tercinta Ibu Shirley dan anak-anak terkasih, menantu dan cucu-cucu, khususnya Dodi dan Deva. Semuanya adalah rahmat tak terhingga yang Kau berikan baginya. Kami mohon agar hari-hari yang ia lalui ke depan membawa bahagia, sehat, panjang umur, pertumbuhan iman, kebijaksanaan, serta menjalani hidup dalam rasa damai dan sukacita. Tetapi lebih dari semua itu Tuhan, semoga ia tidak pernah terpisah daripada-Mu apapun yang akan terjadi, sebab Engkaulah tumpuan hidupnya. Semoga Engkau menyertai dia di hari esok dan sepanjang hayatnya. Bersama Santa Maria kami serahkan puji dan syukur permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan kita bersatu dalam doa Bapa kami, kita nyanyikan dengan penuh syukur. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami
yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Mohon pengertian dari Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk yang menerima hosti kudus atau komuni kudus adalah saudara yang telah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama. Baik Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut tubuh Kristus. Masa depanku, kakiku gemetar, hatiku gentar, tatapanku pun jadi mataku dalam belas kasih. Jangan biarkan ku tenggelam, luruskan jalanku, tegakkan langkahku, tambahkan iman dan harapan. Ku mau bersamamu Tuhan, jalan denganmu, menangis meratap dan
Berjalan bersama Tuhan, hatiku jadi tenang. Ku mau bersamamu Tuhan, jalan denganmu, menangis, meratap dan menyanyi. Dalam dukaku, dalam gundaku, dalam sukaku, berjalan bersama Tuhan, hatiku jadi tenang. Mari saudara terkasih, kita yang sudah menerima tubuh Kristus, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing dan menyadari bahwa Yesus sudah masuk ke dalam hati kita dan kita menerima dengan ikhlas. Berdoalah, bercakap-cakaplah dengan Yesus yang sudah kita terima lewat komuni kudus. Bapa yang Maha Kudus dan Maha Baik, terima kasih atas kehadiran Putra-Mu. Semoga memberikan kepada kami pertumbuhan iman dalam hidup agar limpah dan syukur senantiasa mengalir dari hati dan bibir kami. Semoga Engkau memberkati sukacita kami pada malam hari ini. Bersama dengan kesetiaan Ibu Shirley, bersama dengan kesetiaan kaum wanita dalam menjaga keluarganya, kami ingin memuji Ibunda Yesus Kristus, Bunda Maria, agar keluarga-keluarga kami selalu terjaga dan terlindungi sebagaimana Ia setia menjaga dan melindungi keluarga Kudus Nazaret. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terhadap segala rasa syukur, kita patut memuji kemuliaan yang dinyatakan Tuhan dalam hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan berdiri. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat syukur kita, perayaan syukur 78 tahun usia Pak Teddy sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita memuji Tuhan. Amin. Amin. Senantiasa kita juga mengucap syukur kepada Tuhan dan tak jemu-jemunya kita tetap setia melayani Tuhan di tengah badai apapun. Jangan pernah lelah. Mari kita liputi sukacita kita dalam hati dan pikiran kita. Haleluya. Bersama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, yang selalu memberi kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah yang bergelombang, ratakan tanah yang bergelombang, timbunan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Yuk sama dengan semangat kita katakan, jangan pernah lelah. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, Ia mengajar dan menopang.
Tiada lelah, Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. katakan tanah yang bergelombang, Katakan tanah yang bergelombang, timbunan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, siap untuk dituai, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. siap untuk dibangun. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, Siap untuk dibangun. menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita akan beri los buat Tuhan Yesus kita dan kami ucapkan terima kasih